Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah, semangat Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat walaupun dalam keadaan puasa ya. Amin. Amin. Udah ada semua? Atau masih ada yang di luar? Masih ada yang menunggu untuk join di Zoom? Cukup, Pak. Udah masuk ya? semua. Nanti kita absennya di WA grup aja ya, biar lebih kondusif. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita untuk membaca doa dan demi kondusifnya kondisi kita, doa dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu. Apakah anak-anak dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar ya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menyambung pelajaran kita pada minggu lalu, kita melanjutkan pada tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Samad, dan Ar-Razak. Bisa kalian lihat pada layar screen? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Kan? Ada yang terganggu ininya, screen-nya? Aman ya? Atau ada terhalang? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Kita lanjut saja pelajaran akidah akhlak, yaitu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan As-Samad. Pada minggu ini kita akan mempelajari apa itu Asmaul Husna yang 5 tadi ya. Boleh minta tolong untuk Muhammad Asrot, boleh dibacakan pengertian Asmaul Husna? Bentar Ustaz. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran surah Toha ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah bagi Allah. Dalamnya mengandung sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah banyak menulis buku yang membahas dan menggali makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Hal ini menunjukkan betapa Asmaul Husna mengandung samudera nilai yang penting. Ya, terima kasih. Ya, dapat kita pahami sama-sama bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Nah, yang baik lagi indah. Seperti kita dalam berdoa, kita dianjurkan untuk menyebut nama-nama Asmaul Husna.
seperti meminta rezeki, meminta kesehatan badan. Kita dianjurkan untuk memuji nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Lalu selanjutnya memahami Asmaul Husna. Yang pertama ada Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang Maha Pemurah. Dapat kita baca sama-sama pada layar screen ya. Ar-Rahman artinya yang mempunyai rahmat yang luas untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali non-muslim dan muslim yang diberikan di dunia ini. Jadi tidak ada yang rahman Allah itu tidak terbatas kepada siapapun Allah berikan, baik itu muslim maupun non-muslim, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena baterai Bapak habis nih. Ya, rahmat Allah itu tidak terbatas kepada siapapun diberikannya ya. Meliputi rezeki, jalan hidup, dan seluruh urusan kebaikan. Sesuai dengan namanya Ar-Rahman, maka rahmatnya menghalanginya untuk membiarkan hambanya begitu saja, tidak ditelantarkan ya. Tidak ada makhluk Allah yang dibiarkan begitu saja. Semuanya ada rezeki, ada rahman yang telah diberikan oleh Allah. Tidak kenal itu orangnya buruk perilaku, jahat perilaku, baik, maupun yang hidupnya datar-datar saja, semuanya ada rezeki. Lalu yang kedua ada Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya pelaku rahmat yang sangat penyayang kepada orang yang beriman, yang memberikan rahmat secara khusus kepada orang yang beriman di akhirat atau khusus bagi orang muslim. Nah, disinilah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh umat manusia serta makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Sedangkan Ar-Rahim dikhususkan kepada orang-orang muslim. Maka orang-orang non-muslim, kenapa orang-orang non-muslim itu padahal dia tidak menyembah Allah, tapi rezekinya melimpah. Tidak ada yang kekurangan ketika kita lihat dalam kehidupannya. Nah, di situ Allah memberikan rahmannya. Karena ini siapa ya cara-cara screen-nya? Ya, tolong ya kondusif ya Nana. Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tidak ada yang terkecuali. Nah, berbeda sangat dengan Ar-Rahimnya Allah. Yaitu sayangnya Allah. Sayangnya Allah itu khusus hanya untuk orang-orang muslim saja. Nanti kita di akhirat untuk orang-orang muslim walaupun dia tidak sholat, tidak melakukan kebaikan, tapi dia muslim, masih ada bukan toleransi ya, masih ada sifat khusus keterkhususan untuk orang muslim nanti, walaupun nanti tetap disiksa ya yang tidak sholat, apalagi yang tidak puasa pada hari ini.
Nah, nanti setelah melewati masa hisabnya, masa pembalasannya, maka orang-orang muslim akan dimasukkan ke surga. Tidak dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim akan kekal selamanya di neraka. Lalu yang ketiga ada Al-Malik, Maharaja. Al-Malik artinya Allah adalah zat yang merajai dan menguasai semua makhluknya. Semua yang ada di jagat raya ini adalah makhluk ciptaannya karena Allah Maha Kuasa. Dapat kita pahami bahwa semua yang ada di dunia ini, apapun, itu adalah ciptaannya Allah. Milik Allah. Tidak ada satupun milik kita. Kita terlahir di dunia ini dengan keadaan, mohon maaf, itu tidak tanpa busana ya. Jadi jika ada yang berperilaku sombong, memiliki segalanya, itu mohon dihilangkan sifat-sifat sombongnya, karena yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala karena beliau mohon maaf, karena dialah yang menciptakan semuanya dan dia yang memiliki semuanya. Seperti contoh tukang parkir. Nah, dia dititipi dengan banyak mobil dan motor, tetapi ketika ada yang mengambil kembali kendaraan tersebut, dia tidak bersedih hati karena dia tahu itu bukan miliknya. Nah, itu adalah contoh sifat yang harus kita miliki. Karena semua yang kita miliki ini bukanlah punya kita, mutlak punya kita, tapi akan kembali pada yang punya. Lalu yang keempat ada As-Samad, yang maha dibutuhkan. As-Samad artinya kekal, yang tiada akan lenyap. Daim, kekal terus-menerus, yang tidak diberi makan untuk selama-lamanya dan tidak membutuhkan sokongan, rongga maupun lembu. Nah, itulah Allah itu maha berdiri sendiri. Tidak ada yang Allah itu maha berdiri sendiri, tidak ada yang menyokongnya untuk hidup, untuk berdiri, untuk menciptakan semuanya yang ada di bumi ini. Kemudian yang terakhir ada Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 212, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, rezekinya Allah itu diberikan kepada seluruh umat manusia serta makhluk ciptaannya yang lain. Tidak ada terkecuali. Makanan biết không tôi làm mula. Semua ada jatah rezekinya masing-masing. Nyamuk pun sekalipun dia nyawa taruhannya untuk mendapatkan makanan, tetap ada rezekinya. Nyamuk sekalian yang berada di dinding atap tetap ada jatah rezekinya. Aku tahu kan cuma gitu. Baiklah, di sini ada yang Galau. ada yang belajar. Chiều gặp thật gà luôn chứ. Ôi trời ơi. Phần trăm này là căng. Tidak, Pak. Sudah jelas?
Tidak ada yang bertanya? Cukup, Pak. Oke. Baiklah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurang, Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa absen di WA grup ya, Nak. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Kita lanjut minggu depan. Oke.